Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk minggu sekarang ini kita akan membahas mengenai sejarah awal mula reformasi. Nah, kan masa reformasi itu sangat panjang sekali. Mungkin di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi kenapa terjadinya masa reformasi. Oke, mungkin kalian sudah mendapatkan slide yang dari Ibu. Bukan slide sih, gambar ya, gambar yang dari Ibu. Kalian bisa lihat sekarang. Jadi pembelajaran ini sambil kalian melihat gambar yang telah Ibu share di Google Classroom. Oke, sekarang kita lihat di gambar yang nomor pertama. Nah, kita di sini akan membahas mengenai masa reformasi. Masa reformasi itu dimulainya dari tahun berapa sih sampai tahun berapa? Nah, masa reformasi itu dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Mungkin sampai nanti sampai ada perubahan yang lebih baik. Tapi sepertinya masa reformasi ini terus berjalan gitu. Intinya mah reformasi dari 98 sampai tahun ini. Sampai sekarang, hingga sekarang dan nanti gitu. Oke, kita lihat di yang pertama, kronologi terjadinya masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dari tahun 1997 kronologinya ya. Kalau masa reformasinya berawal tahun 1998. Jadi, kronologi terjadinya reformasi itu adalah karena pada tahun 1997 itu terjadi yang namanya krisis moneter yang umumnya itu terjadinya di wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi ternyata berimbas nih ke Indonesia. Kenapa kok berimbas ke Indonesia? Nanti kita jelaskan di setelah ini. Ibu akan membacakan mind mapnya dulu ya. Terus, setelah terjadinya krisis moneter pada zaman Orde Baru, dilanjutkan lagi lah oleh krisis kepercayaan kepada pemerintah. Setelah krisis kepercayaan kepada pemerintah, diadakanlah pemilu. Dan setelah pemilu, baru adanya agenda reformasi yang 6. Bisa dilihat di sini, di yang nomor 1, agenda reformasinya itu ada 6 poin. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, selanjutnya setelah agenda reformasi ini terjadilah yang namanya tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa. Siapa aja mahasiswa tersebut? Kalian bisa dicari sendiri. Oke, ada tragedi Trisakti dan lain sebagainya. Kita lihat ke slide yang kedua. Oke. Nah, di slide kedua ini adalah kita bisa lihat mengenai masa-masa reformasi dari zaman B.J. Habibie sampai masa pemerintahan yang sekarang. Langsung dimulai aja ya, kita langsung memulai ke pembahasan kronologi terjadinya peristiwa reformasi. Oke, kita mulai. Jadi awal mula kronologi terjadinya peristiwa reformasi ini adalah krisis, berawal dari krisis. Entah itu krisis moneter, krisis ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling disoroti di sini adalah krisis keuangan atau moneter atau krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini berawal sebetulnya dari negara Thailand, tapi berimbaslah kepada negara-negara yang lain seperti negara Malaysia, negara Filipina, Korea, dan Indonesia. Apa sih dampak untuk negara Indonesia? Jadi krisis moneter ini berdampak terhadap nilai tukar mata uang di Indonesia. Jadi penurunan nilai rupiah terhadap dolar. Nah, awalnya pada tahun 1997 ini dolar di Indonesia itu 2.500 per US dollar gitu, berawal dari sini. Tapi lama-kelamaan ternyata krisis di Indonesia semakin berkepanjangan. Nah, 2.500 per dolar itu aja itu sudah merasa berat gitu. Akhirnya di sini Soeharto mau nggak mau dia melakukan pinjaman pertama kali ke bank IMF. Untuk apa? Untuk biar tidak krisis ini itu tidak berkelanjutan gitu. Jadi akhirnya beliau meminta ya udah kita meminjam aja ke bank IMF gitu. Oke, kita lihat di slide ketiga ya. Di layer ketiga. Nah, setelah
nilai tukar rupiah turun, akhirnya berdampak lagi lah ke beberapa ke beberapa peristiwa yang lain. Salah satunya adalah penutupan 16 perusahaan. Nah, dari 16 perusahaan ini tuh akhirnya berdampak terhadap tidak kestabilannya ekonomi dan bahkan munculnya PHK. Nah, dari PHK inilah yang menyebabkan rakyat atau masyarakat itu marah terhadap pemerintahan Soeharto dan akhirnya memicu yang namanya kerusuhan nasional. Nah, dari PHK ini dan 16 perusahaan swasta ditutup, akhirnya ternyata Indonesia nilai mata uang rupiah itu tidak ada kemajuan, malah semakin merosot. Kita bisa lihat nih di slide yang ketiga itu ada tahun 1967 nilai dolar terhadap rupiah itu 2.500. Lalu pada Oktober tahun yang sama 97 itu sudah mencapai angka 4.000. Dan yang paling parahnya lagi adalah pada Januari 1998 nilai rupiah terhadap dolar tembus ke angka 17.000. Nah, ini benar-benar kalau misalkan menurut beberapa orang tua yang mengalami pada masa zaman Orba ini, mereka merasa memang semua kebutuhan itu terasa sulit karena 17.000 gitu, 17.000 per dolar di tahun 1998. Berbeda jika misalkan itu di tahun sekarang. Tahun sekarang juga pasti merasa keberatan sih tahun 17.000. Itu selanjutnya setelah setelah adanya penurunan nilai mata uang rupiah, terus penutupan 16 perusahaan, adanya PHK. Nah, di sini memicu yang namanya demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, terus di sini juga ada peristiwa yang namanya letter of intent. Jadi intinya itu adalah penandatanganan perjanjian antara Indonesia dengan Bank Dunia IMF. Nah, apa sih perjanjian tersebut? Apa coba letter of intent? Ada yang tahu? Oke. Di sini akhirnya dari PHK ini memunculkan ketegangan di antara masyarakat. Nah, di sini karena orang tersebut merasa di PHK, terus dia merasa kehidupan ini sangat sulit, terus perusahaan-perusahaan ditutup, mereka nggak tahu harus kerja apa, dan akhirnya rakyat yang menjadi korban PHK ini membuat sebuah kekuatan dan akhirnya dia melakukan penjarahan. Jadi dulu ya kata orang-orang Jakarta itu mereka melakukan kayak semacam penjarahan lah, pencurian, dan sasaran utama dari penjarahan tersebut oleh orang Indonesia itu adalah toko-toko China, karena orang Indonesia menganggap kalau orang Cina itu adalah yang paling besar dan mendominasi perekonomian di Indonesia. Malah yang lebih parahnya lagi, selain penjarahan itu ada yang namanya pemerkosaan yang dilakukan oleh orang Indonesia. Mungkin saking keselnya dan saking ingin gimana sih kita tuh, nasib kita itu selanjutnya gimana gitu. Nah, akhirnya rakyat Indonesia karena kekesalan tersebut melakukan hal tersebut. Nah, ditambah di sini mahasiswa mulai muncul karena melihat ketidakadilan yang terjadi di Indonesia gitu. Makanya setelah ini terjadi yang namanya peristiwa Trisakti. Nah, sikap Soeharto ngapain sih setelah adanya terjadi peristiwa tersebut? Presiden Soeharto pada saat itu malah dia melakukan pemilu karena dianggapnya pemilu ini nanti bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, akhirnya pemilu dilakukan tahun 1997, akan tetapi pemilu tersebut dimenangkan lagi oleh pihak Golkar, dan pada hasil pemilu 1997 akhirnya Presiden Soeharto dilantik lagi menjadi presiden sampai tahun 2003. Tapi belum sampai tahun 2003, rakyat Indonesia sudah mulai merasa ngapain sih harus jadi presiden lagi gitu. Jadi akhirnya di sini ada beberapa poin-poin yang akan dilakukan oleh rakyat Indonesia setelah hasil dari pemilu 1997. Sebentar ya, nanti dilanjut di video yang kedua, ini agak bermasalah dulu.